Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sophia Fatona dengan NIM G002513. Saya berasal dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.2 yang terbagi dari dua laporan kasus klinis. Nah, yang pertama itu ada saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogi ovalot. Nah, pertanyaan yang pertama itu jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Yang kedua itu ada jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Nah, yang ketiga itu jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, yang pertama itu adalah sirkulasi fetal. Jadi, darah yang kaya oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta melalui vena umbilicalis dari sana, darah menuju hati, namun sebagian besar akan melewati ductus venosus untuk langsung masuk ke vena cava inferior dan menuju atrium kanan jantung. Nah, di jantung janin terdapat struktur khusus bernama foramen oval, yaitu lubang yang memungkinkan darah berpindah langsung dari atrium kanan ke atrium kiri tanpa harus melewati paru-paru. Nah, selain itu, terdapat ductus arteriosus yang menghubungkan arteri pulmonalis langsung ke aorta. Nah, setelah darah mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh janin, darah yang miskin oksigen akan kembali ke plasenta melalui pasang arteri umbilikalis untuk dibersihkan kembali. Jadi, setelah bayi lahir, struktur-struktur tadi seharusnya menutup karena adanya perubahan tekanan saat bayi mulai bernafas sendiri. Namun, ada kalanya terjadi kegagalan penutupan. Salah satunya adalah patent foramen oval atau yang disebut juga dengan PFO. Nah, jadi pada kondisi PFO ini, katup pada foramen oval tetap terbuka atau paten. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pirau atau percampuran darah antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, jika lubangnya cukup besar, ini bisa mengganggu efisiensi oksigenasi darah yang diedarkan ke seluruh tubuh. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke sistem vaskularisasi kor atau jantung. Nah, jadi seluruh suplai oksigen untuk otot jantung berasal dari aorta ascendens yang kemudian bercabang menjadi dua arteri utama yang berjalan di permukaan jantung atau subperikardium. Nah, yang pertama itu ada arteri coronaria dextra. Arteri ini memberikan cabang-cabang penting seperti ramus nodus SA yang menjumpai kelistrikan di nodus sinoatrial, ramus marginalis dextra, serta ramus interventricularis posterior yang dalam terminologi klinis sering disebut sebagai PDA atau posterior descending artery. Nah, yang kedua itu ada arteria coronaria sinistra. Nah, arteri ini memiliki dua perjabangan utama. Yang pertama itu adalah ramus interventricularis anterior yang secara klinis dikenal sebagai LAD atau left anterior descending artery. Arteri ini kemudian bercabang lagi menjadi rami lateralis. Nah, yang kedua itu adalah ramus circumflexus yang memberikan cabang ramus marginalis sinistra. Nah, pemahaman mengenai terminologi klinis seperti PDA atau LAD sangat krusial karena pembuluh-pembuluh inilah yang paling sering menjadi fokus pada kasus penyumbatan jantung. Nah, setelah membahas suplai arteri, kita juga harus memahami sistem drainase vena pada jantung. Nah, mayoritas pembuluh vena pada jantung akan bermuara ke sebuah saluran besar yang disebut sinus coronarius, yang kemudian mengalirkan darahnya langsung ke atrium dextrum. Pembuluh-pembuluh darah yang bermuara ke sinus coronarius ini meliputi vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, dan serta vena posterior ventriculis sinistra. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada pengecualian. Terdapat pembuluh yang disebut sebagai vena cordis minimae. Nah, berbeda dengan mayoritas vena lainnya, vena cordis minimae ini bermuara langsung ke atrium dextrum melalui lubang-lubang kecil yang disebut foramina venarum savarum. Selanjutnya adalah laporan kedua. Jadi saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius.
Nah, yang pertama itu ada jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Yang kedua itu ada sebutkan pembagian meatus presi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Dan yang ketiga itu jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Jadi yang pertama itu adalah sinus paranasalis. Nah, jadi sinus paranasalis ini ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis atau cellulae ethmoidalis anterior and posterior, serta sinus sphenoidalis. Jadi sinus paranasalis ini adalah kelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavumasi melalui ostium. Nah, sinus paranasalis ini berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengurangi berat relatifnya tengkorak, yang kedua itu meningkatkan resonansi suara, yang ketiga itu sebagai penyangga terhadap trauma wajah, yang keempat itu melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, yang kelima itu melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, yang terakhir itu berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, selanjutnya adalah muara sinus dari paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavum nasi. Nah, jadi yang pertama itu ada recessus sphenoid medalis, yaitu terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Nah, yang kedua itu ada meatus tres superior, dia terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Nah, sedangkan untuk meatus nasi media, terdapat beberapa bangunan. Yang pertama itu ada bula ethmoidalis yang berbentuk kubah, muara dari cellulae ethmoidalis media. Yang kedua itu ada hiatus semilunaris, saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, yaitu muara sinus maxillaris. Selanjutnya itu ada infundibulum ethmoidal di ujung anterior hiatus semilunaris. Sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Nah, selanjutnya itu ada processus uncinatus, yaitu batas bawah hiatus semilunaris. Nah, untuk meatus nasi inferior itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis ini mengalirkan air mata dari sakus conjunctivalis oculi. Nah, ductus tersebut berawal dari ujung inferior sakus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Nah, selanjutnya, mengapa sinus maxillaris lebih sering meradang dibandingkan yang lain? Ada dua alasan anatomis utama. Yang pertama itu lubang drainase atau ostium sinus maxillaris terletak di bagian atas dinding sinus, bukan di bawah. Artinya, lendir harus melawan gravitasi untuk bisa keluar saat kita berdiri tegak. Jika terjadi pembengkakan, lendir akan mudah terjebak di dasar sinus. Nah, alasan kedua adalah posisi sinus maxillaris itu yang sangat dekat dengan akar gigi rahang atas, sehingga infeksi pada gigi seringkali menyebar ke sinus ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.